Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, kawan-kawan. Untuk video kali ini saya akan memberikan atau membagikan proses konversi. Ini ada baterai pack ya. Baterai pack ini jenisnya lithium iron phosphate. Kemudian sistemnya adalah 24 volt. Jadi ada 8 rangkaian seri. Kemudian baterai pack ini akan di downgrade atau diturunkan sistemnya menjadi 12 volt, sehingga harus dipecah jadi 2 blok dan kemudian nanti digabungkan sehingga sistemnya menjadi 12 volt. Baterai ini bentuknya adalah pouch cell atau selnya berbentuk seperti kepingan polimer ya. Dan ini milik teman yang minta bantu di downgrade menjadi sistem 12 volt. Kita bisa lihat di sini ada tanda-tandanya B-, B+, B2, B3, B4, B5 sampai B8. Nah, nanti rencananya akan saya pecah di bagian sini sehingga ini sistemnya yang 12 volt di atas dan di bawahnya 12 volt juga. Kemudian nanti akan disambungkan kabel untuk menjadikan blok yang awal dan blok yang terakhir ini menjadi sama-sama 12 volt. Tujuan saya yaitu tidak merusak PCB atau rangkaian ini, sehingga nantinya jika akan dikembalikan ke sistem 24 volt ini akan lebih mudah, tinggal menyambungkan rangkaian yang di sini. Jadi ini akan saya desolder atau dilepas timah soldernya, divakum, timah soldernya akan hilang, kemudian akan di split jadi 2 bagian. Untuk mengamankan pada saat proses desoldering 2 sel yang ini, maka sel-sel yang lain ini permukaannya harus ditutup terlebih dahulu supaya aman ya. Jadi alat-alat misalkan yang logam itu tidak menjadikan korslet nanti saat proses desolderingnya. Saya gunakan isolasi biasa yang bening. Saya tambahkan kardus untuk lebih baik lagi proteksinya. Nah, ini adalah hasilnya, sudah di split. Sekarang saya protect dengan karton tape. Cek voltasenya 1341 dari B8 ke B- 0. Jadi ini sudah tidak tersambung. Langkah selanjutnya saya akan buat jumper. Jadi ini yang minus ke minus, kemudian ini ke sini, ini ke sini, ini plusnya akan tersambung ke sini. Jadi rangkaian seri ini dengan seri ini akan menjadi satu rangkaian paralel. Untuk kabel jumpernya saya gunakan kabel 6 mm. Nah, ini hasilnya kawan-kawan. Jadi sekarang baterainya sudah di split dan kemudian di paralel, sehingga sistemnya sekarang berada di 12 volt. Kita cek ya. Main positifnya di sini dan negatif utama di sini.
13,33. Nah, tahap selanjutnya nanti kita akan pasangkan BMS dengan tipe common port atau portnya pengisian dan pengurasan itu dari satu jalur. Ini adalah BMS-nya. Di sini saya gunakan BMS dari Dali BMS. Nah, untuk tipe common port itu portnya hanya ada dua, jadi hanya terdapat dua konektor. Konektor pertama ini dipasang ke baterai minus, dan yang satunya yang P ini untuk charging dan ke beban dengan rating discharge di 45 ampere, charging currentnya ini hingga di 25 ampere. Langkah awal dalam pemasangan BMS adalah memasangkan kabel balancer atau kabel sensor yang ini. Di sini ada 5 kabel untuk BMS di sistem 4S. Pemasangannya cukup mudah sebenarnya. Tinggal melihat kabel yang berwarna hitam. Jadi ini adalah patokan utama. Kabel yang berwarna hitam ini kita pasangkan di kutub negatif dari baterai pertama. Kemudian yang merah kedua kita pasangkan di positif baterai pertama. Lanjut lagi, ini dipasangkan kabel yang ketiga dipasangkan di kutub baterai kedua. Kabel keempat dipasangkan di kutub positif baterai ketiga, dan kabel terakhir ini dipasangkan di kutub positif baterai keempat. Negatif baterai pertama yang ini, kalau kita ukur ini negatif dan ini positif baterai pertama. Di multimeter voltasenya 3,32, berarti yang hitam ini dipasangkan di sini. Karena ini ada dua bagian, jadi dipasangkan di salah satu saja, tidak masalah. Pemasangan ini harus hati-hati memang, jadi jangan sampai terbalik. Sekarang kita akan mengambil kabel kedua yang ini kita pasangkan di posisinya di positif baterai pertama, terpasang di sini. Oke, sudah. Kabel ketiga yang ini, kabel ketiga kita pasangkan di positif baterai kedua. Ini adalah sel pertama, minus atau negatifnya. Ini positifnya. Kemudian untuk baterai kedua berarti ini negatif, ini positif. Kita pasangkan di sini. Selanjutnya adalah kabel keempat yang ini kita pasangkan di positif baterai ketiga. Ini baterai pertama, baterai kedua, dan ini baterai ketiga di sini. Nah, sekarang ini kabel terakhir berarti yang ini kita pasangkan di positif baterai terakhir di sini. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah cek voltase di pin konektor ini. Kita harus cek dulu apakah ada yang salah dalam pemasangan atau tidak. Kita bisa cek di tiap-tiap pin ini ya. Ini ada 5 pin, jadi kita cek dengan avometer mulai dari negatif baterai pertama di positifnya hingga yang di akhir, apakah voltasenya meningkat atau ada yang terbalik. Hitam di pin yang warna hitam pertama, terus ini tempelkan ke sini 3,32, pindah lagi di sebelahnya 6,65, pindah lagi di sebelahnya 9,99, pindah lagi di pin terakhir dan pin pertama hasilnya 13,31. Kita cek di voltase di baterai ya, sama atau tidak, yaitu menunjukkan angka 3,31. Sama, berarti kabel untuk sensor balancer, untuk sensor BMS sudah terpasang dengan baik dan sesuai dengan jalurnya. Langkah selanjutnya pasangkan kabel yang dari modul BMS
Di sini ada 2, dan yang dipasang ke baterai adalah yang tulisannya B-. Jangan terbalik ya, yang P ini untuk output dan B- ini untuk baterai negatif. Pasangkan di sini. Oke, kabelnya udah terpasang. Langkah selanjutnya yaitu kita pasangkan ini. Jadi di BMS ini ada tandanya positif dan negatif. Konektor yang berwarna hitam itu dipasangkan di sebelah sini. Oke, setelah ini terpasang, kita cek tegangan outputnya. Pengecekannya begini, untuk polaritas negatif kita pasangkan di output dari BMS, dan positifnya dipasangkan di baterai pak 1331 1332 ya, bisa dilihat di multimeter ini. Cek antara baterainya tanpa melalui BMS, tegangannya harus sama 1332. Nah, BMS ini sekarang sudah bekerja, udah aktif dan tidak ada masalah. Sekarang saya akan pasangkan Kapton Tape untuk melindungi sambungan-sambungan yang ada di sini ya, supaya tidak terjadi short setelah digunakan. Kelebihannya adalah ini tahan panas. Jadi jika disolder atau kena api, ini tidak akan meleleh seperti isolasi yang biasanya. Oke, ini BMS sudah selesai dan jalur-jalur ini dari tiap-tiap sambungan sudah saya berikan Kapton Tape isolasi yang tahan panas khusus untuk pembuatan baterai-baterai pak. Ini untuk kutub negatif utama dan kutub positifnya utama ada di sini. Jadi inilah kemudahan jika kita menggunakan BMS tipe common port. Port pengisian dan port pengurasan berada dalam satu jalur. Nah, tahap selanjutnya akan saya berikan busa di sini, kemudian nanti BMS-nya dipasang di sini dan diberikan port untuk pemasangan di kutub positif dan negatif. Saya akan pasangkan kabel ini untuk port ke positif utama. Nah, selanjutnya saya akan masukkan ke dalam boxnya. Ini ada boxnya di sini. Baterai paknya udah jadi dan saya masukkan kembali di tempatnya. Jadi atasnya ini belum ada tutupnya. Saya ada barang bekas ini dari tutupnya kulkas ya. Nah, ini saya gunakan untuk tutup dan ternyata pas ini, lumayan lah. Oke, untuk konektornya saya gunakan ini nih, binding pos yang merah untuk kutub positif dan yang hitam untuk kutub negatifnya.
Oke teman-teman, ini adalah hasil konversi dari baterai pak yang sistemnya 24 volt di downgrade menjadi 12 volt, sehingga saat ini kapasitasnya menjadi 60 ampere. Penggunaan BMS common port memudahkan kita dalam mengganti aki konvensional menjadi baterai lithium iron phosphate. Contohnya seperti ini. Di sini konektornya bisa digunakan untuk menjepit kabel, tinggal dimasukkan dan diputar seperti itu. Di kutub positif juga sama, 13,32 volt. Oke, baterai pak lithium iron phosphate 12,8 volt, 60 ampere. Di next video saya akan coba untuk mengisi atau charging, kemudian saya discharging dan mengukur kapasitas realnya dari baterai pak ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang tertarik dengan baterai pak lithium iron phosphate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.